Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan Tanya Jawab Agama bersama dengan Elia Miron dengan remaja, di mana seorang remaja mengatakan bahwa dirinya belum memiliki agama. Karena itu, jelaskan pada saya bahwa Kristen itulah agama yang benar. Seperti apa tanya jawabnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Aku kan masih ragu nih. Ragu apa tuh? Ya mau agamanya apa gitu. Oke, lalu? Aku mau nanya. Bisa nggak Kak Elia ngasih aku kayak ngeyakinin aku kalau Kristen tuh yang benar. Oke. Saya mau bertanya, ini juga salah satu menjadi pertanyaan saya. Tadi kan kalau di kejadian manusia itu penciptaan pertama itu kan penciptaan ke-6 itu kan manusia. Yang jadi pertanyaan saya, manusia manusia kan diciptakan itu kan Adam dan Hawa. Terus anak Adam dan Hawa itu kan Kain dan Habel. Terus kita menjadi banyak, itu yang tadi seperti yang tadi Kakak Elia bilang, perkawinan saudara. Iya. Iya. Ya, yang jadi pertanyaannya saya, di dalam kejadian itu kan hanya ada anak Adam dan Hawa itu kan Kain dan Habel. Lalu Kain dan Habel itu kan laki-laki, terus yang perempuan mereka bisa kawin saudara itu, yang perempuannya itu dari mana begitu? Coba baca Kejadian 5 ayat 1. Baca dulu. Aduh, itu handphone jangan dikit mana, pegang saja. Letakkan dengan gitu. Iya, sudah. Coba buka Kejadian 5 ayat 4. Itu dibaca. Kejadian 5. Ya, sebentar. Kejadian 5 ayat 4. Ayat 4. Oh iya. Silakan ya, Pak. Iya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi anak laki-laki dan perempuan. Umur Adam setelah Berarti ada memperanakan nggak anak Set perempuannya? 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Ada nggak anak? Iya Kak, iya ada. Lalu yang lalu kalian pergi ke kota. Tidak, sudah. Oke Kak, iya. Oke. Udah ya? Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam juga memperanakan anak perempuan. Oke Kak, terima kasih Kak. Masalahnya gini, kenapa perempuan Adam itu tidak ditulis? Karena pola penulisan Alkitab itu bukan matrilineal, tetapi patrilineal. Nama laki-lakinya aja yang ditulis. Makanya silsilah Yesus dalam Matius itu cuma nama laki-laki ditulis sampai ke Adam. Banyak anak si Adam itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke. Jadi aku Kristen dari kecil, memang dari lahir Kristen, tapi
Ya, karena banyak pergumulan, banyak masalah, akhirnya baru beberapa bulan ini berjalan sama Tuhan. Lagi belajar mau mengenal pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Dan aku baru mau belajar puasa gitu, tapi nggak tahu mau mulainya dari mana. Tentang puasa ini kayak gimana gitu, Kak. Ya, puasa ya. Tuhan Yesus berbicara tentang hal berpuasa. Jadi hal berpuasa Tuhan Yesus memperingatkan kita begini. Kalau kita berpuasa itu cuci mukamu, minyakilah rambutmu biar orang nggak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Tapi gini, Zumana, Mane, kamu harus tahu dulu esensi puasa itu untuk apa. Puasa itu bukan tentang menunda makan, tapi puasa itu adalah ekspresi merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyangkal kedagingan kita. Jadi ingat, berpuasa kamu tunda makan tapi tetap berdosa, berbuat dosa, nggak gunanya. Kamu berpuasa tapi kamu tetap mengikuti hawa nafsumu, nggak berguna itu. Kamu berpuasa nggak makan, tapi kamu masih tetap tidak membatasi diri pada apa yang kamu suka, yang kamu diperhamba olehnya, nggak berguna itu. Misalnya kamu suka banget jalan-jalan, traveling. Kamu puasa tapi kamu tetap traveling, nggak berguna itu. Karena tujuan berpuasa adalah merendahkan diri, menyangkali hal-hal yang duniawi untuk mendekatkan kamu kepada yang ilahi. Itu dulu tujuan puasa itu. Nah, lalu bagaimana cara berpuasa? Ya, ada banyak pola. Ada polanya si Musa, ada polanya si Tuhan Yesus, ada polanya si Daniel, ada polanya Daud, Esther juga ada. Tapi yang lebih terkenal itu adalah polanya Nabi Daniel. Bagaimana caranya Elia berpuasa menurut polanya Nabi Daniel? Biasanya tidak makan makanan raja. Jadi misalnya produk-produk susu dan turunannya, produk-produk hewan itu nggak dimakan. Cuma seperti vegetarian lah gitu. Ya, itu mulai kosongin perut dari jam 10 malam sampai besok jam 3 sore nggak boleh makan. Nah, gitu. Ya, kamu lakukan itu beberapa hari yang kamu mau lakukan. Jadi itu, nggak ada waktunya harus sekian hari itu nggak ada. Karena kapan kamu mau merendahkan diri, silahkan lakukan berpuasa. Sebagai tanda kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gitu. Ya? Oke? Ya, semangat ya. Bless you. Ya, Tuhan berkati. Halo Kak. Ya, silakan. Halo Kak, ini gua ingin bertanya Kak. Oke. Kak, ini gini. Aku hanya ingin bertanya kayak gini Kak. Kalau kita contohnya kita berbuat baik Kak, berbuat baik tapi tidak mempercayai Kristus. Tapi kita sering berbagi berkat, sering membuat seperti orang yang baik, tapi kita tidak mempercayai Kristus gitu Kak. Apa kita diselamatkan atau gimana Kak? Tidak. Boleh tahu jawabannya karena apa tuh Kak? Kalau misalnya kamu punya anak, ya kan? Kamu punya anak, terus anakmu nih nggak mau ngakui kau sebagai bapaknya. Nggak bapakku tuh sikapin itu. Nggak kenal aku sama sikapin itu. Tapi anakmu itu baik sama orang. Nah, berguna nggak perbuatan baik anakmu itu samamu? Tidak juga Kak. Karena apa? Karena tidak mengakui. Orang yang tidak mengakui Bapa di dalam Yesus, sekalipun banyak berbuat baik, itu tidak berguna bagi Bapa. Enggak berguna. Karena dia tidak mengakui Bapa. Kau buat baik sama orang, tapi kamu tidak menghargai aku, kamu tidak mengakui aku sebagai Allahmu, apakah gunanya perbuatan baik dia itu sama aku? Kalau misalnya dia berbuat baik, anakmu itu berbuat baik,
Apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu sebagai bapak anakmu itu? Enggak. Kenapa? Karena kamu nggak diakui anakmu. Oh, si Kevin itu ya baik sekali ya. Orang nggak akan ngomong begitu. Hebat ya si Kevin itu ya, anaknya baik ya. Enggak, orang nggak akan ngomong begitu. Kenapa? Karena anakmu nggak ngakui kau. Nah, ketika dia berbuat baik, dia tidak mengakui Allah sang Bapa, perbuatan baiknya itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa. Sedangkan itu hanya bagi dirinya sendiri. Tidak ada relasi kepada Bapa. Maka itu nggak berguna bagi Bapa. Jadi kau berbuat baik sebanyak apapun, tapi kalau kamu tidak punya relasi dan hubungan dengan Sang Bapa melalui Kristus, tidak berguna. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang Farisi itu kurang taat apa? Semua mereka lakukan. Tapi apakah itu diperhitungkan Kristus? No. Itu nggak berguna. Kalau kamu tidak punya relasi dengan Allah yang benar. Gitu. Berarti Itu. berarti untuk mempercayai Kristus ini harus lewat baptis gitu ya Kak? Atau hanya mempercayainya saja dan mengakui saja? Saya Markus 16 ayat 15. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ya percaya itu yang mau dibaptis. Masa percaya tapi nggak mau dibaptis, yang ngawur. Oh, berarti harus dengan perbuatannya juga ya Kak ya berarti? Iya, perbuatannya kan bukti. Oh, baik-baik Kak. Oke, terima kasih Kak Elia untuk waktunya. God bless you ya. Oke. Ya. Aku kan masih ragu nih. Ragu apa tuh? Ya mau agamanya apa gitu. Oke, lalu? Aku mau nanya, bisa nggak Kak Elia ngasih aku kayak ngeyakinin aku kalau Kristen tuh yang benar? Oke. Begini. Anggaplah agama itu sama. Jadi kamu sedang cari pintu ya. Kamu sedang mencari pintu. Anggaplah itu sama semua. Sama semua. Nggak ada bedanya. Sama-sama tawarin surga kok. Semua tawarin surga. Anggaplah semua sama saja. Semuanya tawarin surga. Tapi coba kamu lihat. Yang ada di dalam agama itu masing-masing, siapakah yang bisa mengalahkan yang menyebabkan kamu tidak bisa ke surga? Orang tidak bisa ke surga itu karena kejahatannya, dosanya. Semua agama tawar surga, tapi apakah agama itu telah mengalahkan kuasa yang menghalangi kita ke surga? Selain Yesus. Nggak ada. Hanya Yesus. Makanya Yesus itu harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Agar kita yang harus mati tidak lagi dikuasai kematian itu. Itu tujuannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka dia harus mati untuk membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Anggap semua sama. Apa sih yang ditawarkan? Surga semua. Tapi mereka menyelesaikan nggak penyebab kamu tidak bisa ke surga itu apa? Orang semua itu sepakat yang buat kamu ke surga itu perbuatan baikmu, yang buat kamu ke neraka itu dosamu. Nah, ada nggak di semua agama itu selain Yesus yang mengalahkan dosa-dosa? Nggak ada. Dan yang kedua yang paling penting, Tuhan Yesus mengajarkan kasihnya, dia mengajarkan hukumnya, dia melakukan itu enggak? Melakukan itu. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu dan lain sebagainya. Dia melakukan itu loh. Sedangkan di tempat lain, mohon maaf, dia mengajarkan surga, tapi perbuatannya, anak kecil aja dikawini. Istrinya banyak. Suka bunuh orang, menghalalkan darah orang. Kebenaran apa yang datang?
Tuh sekejam itu kah Tuhan kalau tidak mau beriman kepadanya, penggal kepalanya, halalkan darahnya. Dia mengaku kepada dia mengaku bahwa kamu ke surga, tapi dia sendiri masih didoakan. Kepastian apa yang kamu peroleh dari dia yang belum tentu di surga? Sedangkan Kristus dia bangkit disaksikan ratusan orang, itu data sejarah. Dia naik ke surga, itu dilihat ratusan orang. Dia bangkit, itu menghebohkan masa itu. Orang-orang terheran, lu dia kan udah mati kok bangkit kembali. Artinya apa? Orang-orang itu keheranan betapa berkuasanya dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang telah pergi ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi makanya saya tanya sama kamu itu beragama, kamu itu mencari apa? Saya selalu berkata begini, percaya Yesus atau tolak Yesus is not about you're smart or not. Kamu masalah kamu orang pintar atau enggak pintar. No. Kamu percaya atau tidak percaya Yesus itu tergantung kamu menyadari enggak sih? Kamu mengakui enggak sih bahwa kamu itu berdosa? Kalau misalnya mengakui tapi nggak dibaptis gimana, Kak? Nggak boleh. Karena baptisan berarti wajib. Boleh, harus itu. Karena kalau kamu percaya, kamu pasti kalau kamu mengaku percaya Yesus, maka kamu melakukan apa yang Yesus mau. Matius 28 ayat 19, baptisan. Karena baptisan itu adalah kamu dipersatukan dengan kematian Yesus, Kolose 2 ayat 11. Jadi harusnya kita yang mati karena dosa, tapi di dalam baptisan kita itu mati bersama Yesus di kayu salib, sehingga kematian yang seharusnya kita tidak terima, kita terima, itu digantikan oleh Dia. Jadi ketika kamu keluar dari air, kamu menjadi manusia baru. Ya meskipun memang ketika kamu sudah dibaptis, mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi kamu punya imam besar yang memerantarai kamu kepada Bapa, yang menjadi pengampunan dosa-dosa. Ingat loh. Kalau baptis itu harus pakai pendeta atau bisa sendiri, Kak? Kamu nggak bisa sendiri dibaptis. Aku nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu kalau memang mau dibaptis, kalau memang mau percaya Yesus, gini, menjadi orang Kristen itu bukan seperti mengucapkan dua kalimat. Tahu ya maksud saya ya? Sah. Enggak. Kamu harus mengerti dulu mengapa kamu beriman. Saya pun kalau misalnya saya disuruh membimbing kamu, saya pun gak akan kasih kamu ke pastor baptis dia pastor, karena saya belum mau membaptis orang. Tapi kamu tanpa pengertian, kamu mengerti dulu. Kenapa sih Kak Elia saya harus percaya Yesus? Apa yang membuat Yesus Kristus itu berbeda? Dan mengapa saya harus ikut Dia? Ya. Ingat, Tuhan Yesus itu menarik kamu, tidak menawarkan kamu kemewahan, kekayaan loh. Artinya, kekristenan itu bukan tipuan. Karena kalau seandainya itu tipuan, itu akan menyenangkan hati manusia. Sedangkan ajaran Yesus itu menentang human desires. Ya, sedangkan pengajaran-pengajaran yang lain, dia tawar ini, tawar di surga ada begini. Iya toh? Tuhan ikut Yesus tuh nggak tawar dia, kamu ikut aku, kamu kaya, kamu ini enggak. Kamu ikut aku, kamu pikul salibmu, kamu rela menderita. Kenapa? Karena upahmu menanti di surga. Kamu tidak dicipta untuk di tempat dunia yang berdosa ini, tapi kamu dicipta untuk dunia langit bumi baru yang tanpa dosa. Jadi kalau kamu mau percaya Yesus, mau dibaptis, tak segampang itu. Kamu harus belajar, kamu mengerti. Dengan demikian kamu merenungkan. Ketika kamu sudah merenungkan, oh I got it. Kamu butuh belajar dulu baru dibaptis gitu, Kak. Kamu harus mengerti dulu. Kenapa kamu beriman? Biar kamu tidak jadi orang Kristen abal-abal. Karena percuma kamu dibaptis, tapi kamu tidak punya pemahaman iman yang benar. Orang lain kamu bisa keluar lagi. Untuk apa? Jadi kamu belajar, kamu mengerti, kamu dibimbing dulu, kamu punya pengetahuan dulu yang benar, kamu kuat di dalam iman,
kamu mantap di dalam pemahaman, maka kamu putuskan dibaptis. Ketika kamu dibaptis, kamu berjalan mengerjakan keselamatanmu itu. Itu yang penting. Yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya itu adalah mengerjakan keselamatan itu. Kalau orang berusaha masuk surga, coba logikanya begini deh. Adam itu dilempar ke neraka, dilempar ke bumi itu karena satu dosa. Lalu kita yang bermandi dosa ini berusaha untuk masuk surga. Nah, maka kita butuh bahtera. Yesus sendiri yang tidak berdosa. Siapa yang bilang Yesus berdosa? Yang menyalibkan dia aja berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun sama dia. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidakbersalahan dialah, kita dianggap tidak bersalah. Karena yang tadinya kita bersalah, dianggap menjadi tidak bersalah karena iman kepada dia yang tidak bersalah namun dibuat bersalah oleh karena kita. Jadi kamu perlu tahu, kekristenan itu sangat dalam sekali. Dan kamu harus mendalami itu agar kamu itu sharp, kamu terbentuk, karakter kamu itu kuat. Jadi orang ini katekisasi ini ada di komen katanya katekisasi. Itu belajar nih. Katekisasi, kamu bisa ikut ke gereja tertentu, kamu bisa ikut belajar dengan mereka, itu namanya katekisasi. Untuk mengajarkan kamu iman kekristenan itu seperti apa. Gitu. Oke, ya Kak Elisa, makasih. Jadi kamu belajar dulu, kalau kamu memang mau ikut Yesus, sungguh-sungguh pada Yesus. Mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan seperti kenapa sih Allah itu Tritunggal apa segala macam, itu semua sudah ada. Ya. Kalau baca di Google nggak paham. Jadi Tritunggal itu begini, Tritunggal itu tidak menyembah tiga Tuhan, tetapi menyembah Allah yang satu, tetapi Allah yang satu dengan seperti apa dia. Saya satu, tapi saya punya tiga realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya pasti manusia dong. Firman saya pasti manusia dong. Roh saya pasti manusia. Tapi nggak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Allah pun begitu. Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini adalah Allah. Di dalam dia punya firman. Dan di dalam dia punya roh. Kalau Bapa ini Allah, maka firmannya pastilah Allah dan rohnya pastilah Allah. Karena kalau saya adalah manusia, firman saya pasti manusia, roh saya pasti manusia. Tapi tidak ada tiga manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah. Nah, Yesus itulah firmannya Allah itu. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus itu firmannya Bapa yang adalah Allah. Akal budinya Bapa sendiri yang menyatakan siapa Bapa. Nah, firman itu yang menyatakan siapa Bapa itu menjadi manusia agar manusia mengenal Bapa. Nah, aku nggak lihat muka kamu gimana, tapi firmanmu menjadi suara di telinga saya sehingga saya tahu kamu siapa. Saya dekat sama kamu. Meskipun saya nggak tahu muka kamu seperti apa, tapi melalui firmanmu yang jadi suara di telinga saya bisa dekat sama kamu. Saya bisa kenal siapa kamu. Saya tahu kamu siapa. Saya tahu kamu tinggal di mana. Nah, kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kita nggak tahu Bapa itu siapa. Tapi Bapa itu melalui firmannya yang jadi manusia. Sehingga kita manusia tahu siapa Allah yang benar itu. Itulah itu. Nggak sulit kok. Gampang dimengerti. Yang membuat sulit itu karena kita sudah terlanjur didogma untuk membenci kekristenan. Tritunggal, tunggalnya diabaikan, trinya digembor-gemborkan. Seakan-akan ada berapa Tuhan. Nah, makanya itu yang saya katakan sama kamu. Kamu perlu belajar, kamu perlu dikuatkan, kamu perlu dibimbing. Agar apa? Agar semua pertanyaan kamu itu dijawab tuntas dulu dengan bukti-bukti yang membuat kamu, oh
Begitu, nggak ada keraguan lagi. Nah, ketika kamu sudah mantap percaya, tidak ada keraguan lagi, beri diri dibaptis. Agar ketika kamu dibaptis, iman kamu itu tidak suam-suam kuku dan hatimu itu tidak mendua. Tapi fokus kepada Dia sehingga buahmu pun lebat. Ketika kamu sudah masuk kepada siapa? Kak, satu lagi, kalau kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, itu kita belajarnya dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau keduanya? Perjanjian lama itu, nah kamu harus tahu dulu, mungkin kamu berpikir begini, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang direvisi. Iya. Nah, bukan begitu. Terus gimana? Perjanjian lama itu adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, kan jadi kan Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Nah, perjanjian lama itu tulisan Musa 3500 tahun lalu, tulisan Yeremia 2200 tahun lalu, tulisan Yesaya 2700 tahun lalu. Nah, nabi-nabi ini itu bernubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, Musa, Yeremia, Yesaya itu isi perjanjian lama itu. Nah, perjanjian baru adalah tulisan mengenai setelah kelahiran Yesus. Jadi ini Yesus, perjanjian lama di sini, perjanjian baru di sini. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang direvisi, dikotak-katik lalu jadi baru, enggak. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena janji yang lama itu apa? Akan datang seorang Mesias, itu perjanjian lama. Janji yang lama itu adalah akan datang seorang juru selamat. Nah, janji yang baru adalah juru selamat sudah datang, maka keselamatan sudah datang. Itu isinya. Ini Kak, perjanjian lama itu nubuatan. Nubuatan tuh apa Kak? Ini sekalian nanya. Nubuatan itu adalah prediksi dari Tuhan sendiri, wahyu dari Tuhan tentang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan sendiri berkata nih kepada Musa, nanti aku akan membangkitkan juru selamat. Nah, lalu dia berfirman kepada Yesaya, juru selamat itu nanti akan dipaku di salib. Dia akan menderita sengsara. Lalu Tuhan berkata kepada Daud, nanti juru selamat itu akan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berkata kepada Mika, nanti juru selamat itu akan lahir di kandang domba. Dia berkata kepada Yehezkiel, nanti juru selamat itu akan disebut sebagai anak Allah. Nah, dan ketika Yesus lahir, apa yang Tuhan katakan kepada Daud, Musa, Adam, Yeremia, Yesaya itu digenapi di dalam Yesus. Digenapi maksudnya Kak? Digenapi artinya ketika Tuhan berkata kepada Mika nanti dia akan lahir di kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya nanti dia akan dipakukan, Yesus dipakukan. Ketika Tuhan berkata kepada Daud nanti Mesias itu yang kukirim itu nanti dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, Yesus di kayu salib berkata Eli Eli lama sabachthani. Baru si Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, nanti juru selamat itu hanya keturunan perempuan, bukan laki-laki. Maka Yesus hanya lahir dari Maria, tidak hasil perkawinan dari Yusuf. Baru Tuhan berkata kepada Yesaya bahwa Mesias itu akan menderita. Dia akan mati oleh karena dosa-dosa manusia, bukan oleh karena dosa-dosanya sendiri. Yesus ternyata mati tidak dalam keadaan berdosa, tapi oleh karena dosa-dosa kita. Itu disebut penggenapan. Jadi apa yang Tuhan wahyukan tentang Mesias yang akan datang, apa yang Tuhan janjikan, seperti apa ciri-ciri Mesias itu sempurna di dalam Yesus semua. Makanya Yesuslah Mesias itu. Oh, berarti harus kita baca keduanya ya Kak? Harus dong, nggak bisa nggak dibaca. Karena kalau kamu baca perjanjian baru, kamu bingung. Kenapa tiba-tiba begini, tiba-tiba begini? Kenapa dia tiba-tiba disalib? Kenapa dia tiba-tiba lahirnya di kandang domba? Kenapa dia tiba-tiba lahir dari Maria?
Kenapa dia tiba-tiba mengatakan Eli Eli lama sabaktani? Kenapa dia tiba-tiba dipaku? Kenapa dia tiba-tiba disalibkan di antara di tengah-tengah kedua penjahat? Karena semuanya itu telah Tuhan sebutkan di perjanjian lama, dijanjikan. Gitu loh. Bahkan Yesus disalibkan, diletakkan di antara dua penjahat. Itu telah dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Mesias itu nanti itu akan disalibkan di antara dua penjahat. 700 tahun jaraknya. Tapi bisa terpenuhi. Padahal perjanjian lama itu kamu tahu itu bukan buatan orang Kristen. Karena perjanjian lama sudah ada sebelum Yesus lahir. Makanya Tuhan Yesus dalam mengajar mengutip perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah kisah mengenai Yesus sendiri. Surat-suratnya Rasul. Gitu. Oke, paham Kak Elia. Makasih. Jelas. Itu ya, jadi kalau kamu mau bertanya apapun ya, kamu boleh tanyakan kepada orang yang tepat. Kamu boleh tanya kepada saya, nanti saya bisa gabungin kamu ke grup, nanti saya kasih ke pembina khusus biar kamu diajar, kamu dibantu. Masalah kamu mau memberi diri dibaptis itu urusan kamu. Tapi kita itu ingin membantu kamu agar kamu tidak tersandung. Yang selama ini membuat kamu terhalang itu apa? Nah, kita bantu jawab. Ya, kita nggak bisa membuat kamu itu memaksa kamu untuk percaya. Kita berdoa agar roh Tuhan itu memberikan kamu hikmat, agar kamu bisa mengerti apa yang kita ajarkan itu. Kalau kita nggak punya kemampuan, saya nggak punya kemampuan untuk membuat kamu percaya, nggak punya. Tapi kalau kamu merendahkan hatimu, kamu menyadari dan kamu mengakui, dan kamu merendahkan dirimu, Tuhan akan melihat kerendahan hatimu dan Dia akan mengaruniakan kamu pengertian. Maka kamu bisa percaya. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu bisa tanya saya. Atau nanti kalau kamu Kak, saya mau ini, nanti saya kasih ke yang lain. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih. Malam. Iya, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan mendengarkan bagaimana penjelasan Elia Miron terkait dengan pertanyaan seorang remaja. Jelaskan pada saya bahwa Kristenlah agama yang benar. Teman-temanku, jika ada pertanyaan seperti ini, maka dengan sangat mudah kita sebagai orang percaya dapat memberikan suatu jawaban melalui dalil, di mana Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya lah kebenaran. Akulah kebenaran. Jadi selain jalan, selain daripada hidup, Dia adalah kebenaran. Yesuslah satu-satunya kebenaran. Berarti di luar daripada Yesus tidak ada kebenaran. Jadi kalau ditanyakan apakah Kristen adalah agama yang benar, bahwa Kristenlah agama yang benar, jawabannya sudah pasti ya. Karena Yesus mengatakan akulah kebenaran. Jadi karena Yesus adalah kebenaran, maka jika engkau rindu ingin hidup dalam kebenaran, oleh karena engkau selama ini mungkin hidup di dalam dosa, hidup di dalam akan kedagingan, maka dengan datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan mengajarkan kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak itu kepadamu, agar melalui kebenaran itu engkau kemudian dimerdekakan dari dosa, engkau kemudian dimerdekakan daripada kedagingan, dimerdekakan daripada kuasa si iblis. Dan bersyukurlah jika hari ini engkau sudah ada di dalam kebenaran yang memerdekakan itu, dan kebenaran itu juga akan membuatmu dan memberimu keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.